Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Saya akan membagikan tentang bagaimana melayani Tuhan sejak usia muda. Allah mengajak anak muda untuk melayani. Melayani Tuhan sejak muda adalah keputusan yang bijak dan berharga. Alkitab mendorong anak-anak muda untuk menggunakan waktu, tenaga dan talenta mereka bagi kemuliaan Tuhan. Berikut adalah beberapa cara melayani Tuhan sejak muda berdasarkan prinsip Alkitab. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita lihat pada Ulangan 6 ayat 5 yang berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Melayani Tuhan harus didasarkan pada kasih kepadanya, bukan hanya sekedar rutinitas atau kewajiban. Yang kedua adalah menjadi teladan bagi orang lain. Tertulis pada 1 Timotius 4 ayat 12 berbunyi, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian." Anak muda bisa menjadi contoh bagi orang lain dalam iman, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, menggunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Tertulis pada Kolose 3 ayat 23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Gunakanlah talenta yang diberikan Tuhan di dalam musik, menulis, sebagai pembicara, dalam teknologi atau pelayanan sosial untuk memperluas kerajaan Tuhan dan menceritakan kasih Tuhan kepada kita. Yang keempat adalah terlibat di dalam pelayanan gereja atau di dalam komunitas, baik di wilayah, lingkungan, rukun, dan sebagainya. Seperti tertulis pada Pengkhotbah 12 ayat 1, berbunyi, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu." Berpartisipasilah di dalam pelayanan seperti paduan suara, pemuda gereja atau OMK, orang muda Katolik, sekolah minggu, atau penginjilan. Yang kelima, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Seperti tertulis pada Matius 6 ayat 3, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Marilah kita rutin membaca Alkitab, berdoa, dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang keenam, menjauhi pergaulan yang buruk, seperti tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka pilihlah teman yang mendukung iman dan menjauh dari hal-hal yang menjauhkan dari Tuhan. Yang ketujuh, berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Seperti tertulis pada Markus 16 ayat 15, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jangan takut untuk membagikan iman kepada teman, keluarga, atau orang lain yang membutuhkan pengharapan. Melayani Tuhan sejak muda bukan hanya mendatangkan sukacita, tetapi juga memberikan dampak kekal bagi diri sendiri dan orang lain. Mulailah sekarang dan jadilah terang bagi dunia. Kemudian kita akan mencoba melihat tokoh Alkitab yang dipakai Allah sejak muda. Banyak tokoh dalam Alkitab melayani Tuhan sejak masa muda mereka. Berikut ini adalah beberapa di antaranya, yaitu 1. Samuel.
seperti pada 1 Samuel 2 ayat 18 yang berbunyi, "Tetapi Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan di hadapan Tuhan, memakai baju efod dari kain lenan." Samuel mulai melayani Tuhan sejak kecil di bawah bimbingan Imam Eli. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi nabi yang membawa pesannya kepada bangsa Israel. Tokoh yang kedua adalah Daud, seperti tertulis pada 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Daud diurapi oleh Samuel sebagai raja saat masih muda. Sejak remaja, Daud mengembalakan domba, mengalahkan Goliat dengan imannya kepada Tuhan, dan akhirnya menjadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Tokoh yang ketiga adalah Yosia. Tertulis pada 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2, Yosia berusia 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan ia memerintah 31 tahun lamanya di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yosia menjadi raja di usia 8 tahun dan membawa pembaruan rohani bagi bangsa Israel dengan mengembalikan penyembahan kepada Tuhan. Yang keempat adalah Yeremia. Seperti pada Yeremia 1 ayat 6 sampai 7 berbunyi, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutus engkau, haruslah engkau pergi." Yeremia dipanggil sebagai nabi saat masih muda, meskipun awalnya merasa tidak layak, tetapi Tuhan menguatkannya. Yang kelima adalah Daniel, Sadrak, Mesa, dan Abednego. Seperti tertulis pada Daniel 1 sampai 8, Daniel menetapkan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Demikian juga dengan Sadrak, Mesa, dan Abednego. Mereka tidak makan makanan yang berjiwa, mereka makan sayur-sayur. Daniel dan ketiga temannya tetap setia kepada Tuhan di Babel, meskipun menghadapi banyak tantangan. Mereka mempertahankan iman mereka sejak muda, dan Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan perlindungan. Tokoh yang keenam adalah Maria Ibu Yesus, seperti tertulis pada Lukas 1 ayat 38. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria dipilih Tuhan untuk menjadi ibu Yesus saat masih remaja. Ia menunjukkan ketundukan atau ketaatannya dan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Tokoh yang ketujuh adalah Timotius. Pada 2 Timotius 1 ayat 5, Timotius dibesarkan dalam iman oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Sedangkan pada 1 Timotius 4 ayat 12, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya." Timotius melayani sebagai penginjil muda dan menjadi murid serta rekan pelayanan Rasul Paulus. Yang kedelapan adalah Gideon. Seperti tertulis pada Hakim-Hakim 6 ayat 15, "Ah Tuanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah paling kecil di antara suku Manasye, dan aku ini yang paling muda di antara kaum keluargaku." Gideon relatif muda dipilih Allah sebagai pemimpin Israel. Awalnya ia tidak layak dan terlalu muda, tetapi Tuhan menegaskan bahwa Allah akan menyertainya. Akhirnya Gideon taat kepada Tuhan, dan hanya dengan 300 prajurit ia berhasil mengalahkan tentara Midian yang jumlahnya jauh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan, bukan kekuatan manusia. Tokoh-tokoh dari 1 sampai 8 ini menunjukkan usia muda bukanlah halangan untuk melayani Tuhan.
Justru Tuhan sering memanggil dan memakai anak-anak muda untuk rencana besarnya. Yang kesembilan adalah tokoh muda milenial yang bernama Carlo Acutis. Ia merupakan remaja kudus di era digital, lahir di 3 Mei 1991 di London, Inggris, dan meninggal 12 Oktober 2006 di Monza, Italia. Kemudian dibeatifikasi 10 Oktober 2020 oleh Paus Fransiskus dan pestanya dirayakan setiap tanggal 12 Oktober. Dimakamkan di Assisi, Italia. Dalam kehidupan dan pelayanannya, Carlo Acutis adalah seorang remaja Katolik yang hidup di era modern dan menggunakan teknologi untuk mewartakan Injil. Sejak kecil ia menunjukkan kasih yang mendalam kepada Tuhan, terutama di dalam Ekaristi dan devosi kepada Bunda Maria. Ia sering berkata, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Carlo juga memiliki bakat di dalam bidang komputer dan membuat situs web yang mendokumentasikan mujizat Ekaristi di seluruh dunia. Ia ingin agar lebih banyak orang mengenal keajaiban dan kehadiran nyata Yesus di dalam sakramen Maha Kudus. Kita akan masuk dalam kehidupan rohani dari Carlo Acutis. Ia sangat rajin menghadiri misa harian dan adorasi Ekaristi, sering berdoa rosario, dan peduli terhadap orang miskin dan teman-temannya yang mengalami kesulitan. Pada usia 15 tahun, Carlo didiagnosis terkena leukemia akut. Ia menerima penyakitnya dengan penuh iman dan mempersembahkan penderitaannya bagi gereja dan paus. Carlo wafat pada 12 Oktober 2006 dan dimakamkan di Assisi, tempat yang sangat ia cintai karena Santo Fransiskus. Paus Fransiskus menyatakan Carlo sebagai beto setelah mukjizat kesembuhan seorang anak di Brasil yang menderita penyakit pankreas berat dan terjadi kesembuhan melalui perantaranya. Kini Carlo Acutis menunggu kanonisasi untuk menjadi santo pertama dari generasi milenial. Ia menjadi teladan bagi anak muda untuk mencintai Tuhan dan menggunakan teknologi dengan bijak. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih tentang bagaimana sejak muda untuk melayani Tuhan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.